Putra mahkota Yordania berselisih tegang dengan Israel. Pemerintah Yordania mengatakan pada Kamis 11 Maret 2021, putra mahkota Hussein bin Abdullah membatalkan kunjungan ke Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Langkah ini dilakukan untuk mencegah Israel merusak perjalanan pertamanya ke situs suci sekitar wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Al-Safadi mengonfirmasi soal rencana kunjungan tersebut. Kunjungan telah dijadwalkan pada Rabu 10 Maret 2021, tetapi dibatalkan karena perselisihan mengenai pengaturan keamanan di tempat itu. Safadi mengatakan Pangeran Hussein berencana untuk bergabung dengan jamaah Palestina selama sholat di masjid yang merupakan situs tersuci ketiga Islam dan terletak di kota tua Yerusalem. Namun Israel telah mengubah program putra mahkota yang disepakati dengan aman. Langkah tersebut dipandang membahayakan hak warga Palestina dan Muslim lainnya untuk beribadah di situs tersebut. Aqsa secara keseluruhan adalah tempat ibadah bagi Muslim dan Yordania tidak akan mengizinkan campur tangan apapun dalam urusannya dan Israel tidak memiliki kedaulatan atasnya, kata Safadi pada TV pemerintah. Keluarga penguasa Hashemit Yordania adalah penjaga situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem Timur. Israel mengakui peran Hashemit sebagai penjaga keamanan Al-Aqsa sebagai bagian dari perjanjian perdamaian kedua negara pada tahun 1994. Dan juga mempertahankan kendali keamanan secara keseluruhan atas situs suci tersebut. Aman telah lama mengutuk apa yang dikatakannya sebagai upaya Israel untuk membatasi akses non-Yahudi ke kompleks luas 14 hektar yang dimiliki Muslim dan Yahudi. Israel mengutip masalah keamanan karena membatasi akses warga Palestina di tepi barat yang diduduki ke situs tersebut dan batasan apapun yang diberlakukan pada jumlah jamaah Muslim yang diizinkan masuk ke kompleks tersebut. Yahudi menghormati situs tersebut sebagai sisa dari dua kuil kuno dan itu sering menjadi titik nyala kekerasan Israel-Palestina. Sementara itu, pejabat keamanan Amerika Serikat dan Israel was-was bahas ancaman Iran. Pejabat tinggi Amerika Serikat dan Israel di bidang keamanan menggelar pertemuan virtual pada Kamis 11 Maret 2021. Mereka membahas tentang situasi keamanan regional termasuk perihal ancaman Iran. Dalam pertemuan tersebut, penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden memimpin delegasi Amerika Serikat. Sementara delegasi Israel dipimpin Mein Ben Shabbat yang juga menjabat sebagai penasihat keamanan nasional. Selama diskusi, kedua belah pihak berbagi perspektif tentang masalah keamanan regional yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, termasuk Iran, dan menyatakan tekad bersama mereka untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang dihadapi kawasan, kata juru bicara Dewan Keamanan Gedung Putih Emily Horn. Pertemuan itu digambarkan sebagai bagian dari upaya konsultasi terkait rencana Amerika Serikat kembali ke kesepakatan nuklir Iran atau dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA. Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui menentang rencana tersebut. Penasihat Keamanan Nasional Amerika dan juga Israel menyetujui pentingnya konsultasi strategis antar lembaga dan juga berjanji untuk melanjutkan keterlibatan ini, kata Horn. Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan negaranya terus memperbarui rencana serangan militer prospektif ke situs nuklir Iran. Dia menyebut rencana tersebut tidak akan selesai hingga sesaat sebelum serangan dilakukan. Sampai saat itu, kami akan terus membangun rencananya untuk meningkatnya ke level profesional setinggi mungkin, kata Gantz dalam sebuah wawancara dengan Fox News pada 4 Maret lalu. Dia mengungkapkan jika dunia berhasil menghentikan Iran mengembangkan senjata nuklir, hal itu sangat bagus. Tapi kalau tidak, kami harus berdiri sendiri dan kami harus membela diri sendiri, ujarnya. Pada tahun 2018 lalu, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menarik Amerika Serikat dari JCPOA.
Trump berpandangan kesepakatan itu cacat karena tak turut mengatur tentang program rudal balistik dan juga peran Iran di kawasan. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Sementara itu, alasan Muslim harus pertahankan Al-Aqsa dari Israel. Palestina adalah sebuah negeri Islam yang diberkahi dan penduduknya adalah orang yang paling berhak untuk menempati negeri itu daripada yang lainnya. Palestina adalah negeri tempat Isra Nabi SAW dan tempat beliau bertolak Mi'raj ke langit. Sedangkan Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina adalah masjid kedua di bumi yang dibangun setelah Masjid Haram diriwayatkan dari Abu Dzar. Dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah tentang masjid pertama yang dibangun di bumi. Beliau menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya lagi, kemudian masjid apa lagi? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama jarak pembangunan keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Hadis Bukhari Muslim, Nasa'i. Tariq As-Suwaidan dalam bukunya Misteri Haji dan Umroh mengungkap rahasia besar amalan haji dan umroh. Menuliskan karena itu umat muslim di seluruh dunia diharap menumbuhkan perhatian kaum muslimin terhadap permasalahan yang menimpa tanah Palestina yang penuh berkah ini dan mengembalikannya sebagai tanah kaum muslimin lagi. Umat Islam seluruh dunia mesti bahu-membahu membantu menyaksikan permasalahan tanah Palestina yang terjajah. Kita berikan segala bantuan yang kita mampu kepada saudara-saudara kita yang terjajah, baik itu hartaku, jiwa, waktu, rumah maupun kontribusi lainnya," katanya. Permasalahan Palestina adalah permasalahan paling utama yang menjadi perhatian kita. Kita harus mampu memberikan apa yang kita punya untuk menolong penyelesaian masalah tersebut, baik itu berupa semangat, tulisan maupun ungkapan perasaan kita yang bisa memicu semangat untuk turut serta memperjuangkannya. Mari kita ulurkan tangan membantu perjuangan intifadah atau perjuangan anak-anak Palestina yang berjuang melawan tirani Israel. Dengan hanya bermodalkan batu, mari kita dukung perjuangan mereka dan kobarkan semangat perjuangan untuk membasmi para penjajah yang menyiksa penduduk Palestina, baik secara material ataupun moral, tulis Tariq. Di samping itu, umat Islam juga diharap memanjatkan untayan doa kepada Allah siang dan malam, agar dia segera menyingkap awan kelam yang menyelimuti kaum muslimin di Palestina dan menghilangkan segala kesusahan mereka di dunia, serta membasmi kezaliman yang menghantui kehidupan mereka. Sementara itu diberitakan sebelumnya,